sedang bermimpi. Ada yang bermimpi diajak papa jalan-jalan. Ada yang bermimpi dibeliin baju baru sama mama. Ada yang mimpi dapat sepatu baru. Nah, itu kok bubuknya senyum-senyum. Pasti mimpi ketemu Tuhan Yesus. Semua mimpinya indah-indah sekali. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti semua semangat pagi hari ini. Kakak Windy sapa ya buat kita semua. Selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Iya, Kakak Windy dan Kakak Lilis begitu bersuka cita pagi hari ini ya. Karena hari ini kita jumpa kembali di ibadah online sekolah minggu untuk di minggu ini. Mari teman-teman dan adik-adik yang ada di rumah, siapkan Alkitabmu, siapkan hatimu, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Ya, saya jemput semua bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Ku Masuki Gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Ya, mari senyum ya adik-adik di rumah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkai. Sekali lagi ku masuki gerbangnya, masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Wah, Kakak Lilis, setiap pagi pasti Tuhan sertai kita ya. Iya, Kak Mau Windy. pagi, mau siang, mau malam, pasti Tuhan sertai dan pasti kita akan sukacita ya. Sukacita. Coba Kakak Lilis peragakan tanda orang sukacita bagaimana Kak Lilis? Senyum. Wah, senyumnya Kakak Lilis begitu manis. Sama dengan senyumnya adik-adik Anda di rumah. Ya, adik-adik masih tetap berdiri, kita nyanyikan pujian Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.
bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita di sini. Salam juga. Nah adik-adik, sekarang kita akan pengakuan dosa. Namun sebelum itu kita lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu untuk mengakui segala kesalahan kami. Tolong ampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan begitu baik kepada kita angkat pujian, lihat betapa besar. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Lihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Kita disebut anak Allah. Kita disebut anak Allah. Berita anugerah kita terdapat di Kisah Para Rasul 13 ayat 21. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Petunjuk hidup baru terdapat di Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya adik-adik, Kakak Windy jemput bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita, mari siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan hari ini dengan begitu spesial, Kakak Windy dan Kakak Lilis akan mengajarkan satu pujian baru. Nah, kita belajar sama-sama pujian ini ya. Pujian ini mengatakan mata kecil ini. Mari kita nyanyikan bersama-sama dan kita belajar pujian ini bersama-sama. Dapat melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini supaya tambah hafal ya. Mata kecil ini, mata kecil ini, mulut kecil ini dapat melakukan perkara yang besar. Kaki kecil ini, kaki kecil ini, tangan kecil ini dapat melakukan perkara yang besar, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh Kak Ida, mari adik-adik tundukkan kepalamu, siapkan hatimu dengan berdoa sungguh-sungguh. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah memuji-Mu, bahkan kami sudah saat ini melakukan pengampunan dosa, minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami dengan sungguh-sungguh kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu lewat cerita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Ida. Tuhan berkati kami supaya kami jadi anak yang dengar-dengaran, anak yang taat. Terlebih juga Tuhan, kami memohon dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memakai Kak Ida seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang dia boleh katakan seturut dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Ya, selamat pagi semuanya adik-adik. Ya, hari ini kakak senang sekali boleh berjumpa kembali bersama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, tadi kita sudah menyanyi bersama-sama, sudah berdoa, dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya dulu, ada yang tahu apa yang kakak pakai saat ini yang di kepala kakak? Iya, betul sekali. Ini namanya adalah mahkota. Nah, mahkota ini kira-kira biasa dipakai oleh siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Dipakai oleh seorang raja yang memimpin suatu negara atau suatu bangsa. Nah, adik-adik, ada sebuah bangsa ini, dia ini bangsa yang besar, dia banyak sekali suku-sukunya, banyak sekali kaum-kaumnya, banyak sekali keluarga-keluarganya yang terdapat di dalam bangsa tersebut. Bangsa ini bernama bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini walaupun mereka bangsa yang besar, tetapi adik-adik, mereka ini belum dipimpin oleh seorang raja, tetapi mereka dipimpin oleh seorang hakim. Nah, hakim mereka ini bernama Bapak Samuel. Nah, Bapak Samuel ini, dia ini sudah lama memimpin bangsa Israel menjadi seorang hakim. Sudah lama sekali. Sekarang dia sudah tua, dia sudah lanjut umurnya, dia sudah tua sekarang adik-adik. Nah, pada suatu hari dia pulang ke kampungnya, di situ dia berniat untuk menyuruh anak-anaknya ini bernama Yoel dan Abia untuk menggantikan dia menjadi hakim buat bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi adik-adik pada saat itu? Anak-anak Bapak Samuel ini mereka hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sifat mereka ini berbeda sekali dari Bapak Samuel, tidak seperti ayah mereka. Mereka ini tidak taat sama Tuhan, mereka tidak dengar-dengaran sama Tuhan, mereka hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka adik-adik. Nah, di situ para tua-tua Israel dan penduduk bangsa Israel pada saat itu, mereka ini tidak setuju bahwa anak-anak Samuel ini akan menggantikan bapaknya untuk menjadi seorang hakim, karena mereka tidak mau mempunyai seorang hakim seperti anak-anak Bapak Samuel ini yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di situ bangsa Israel bilang sama Bapak Samuel, "Samuel, kami tidak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim. Kami mau dipimpin oleh seorang raja. Berikan kami seorang raja sekarang supaya kami seperti bangsa-bangsa yang lain yang dipimpin oleh seorang raja yang pada saat kami berperang nanti ada raja kami yang akan memimpin kami. Kami tidak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim. Berikan kami seorang raja pada sekarang." Nah, pada saat itu Bapak Samuel yang mendengar perkataan bangsa Israel, Bapak Samuel sangat sedih adik-adik. Dia sangat kecewa karena bangsa Israel ini tidak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim, mereka mau seorang raja. Nah, akhirnya di situ Bapak Samuel pergi kepada Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia bilang, "Tuhan, bangsa Israel tidak mau lagi dipimpin oleh seorang hakim, mereka mau dipimpin oleh seorang raja, mereka mau raja Tuhan sebagai pemimpin bangsa mereka." Terus Tuhan menjawab doa Samuel, "Samuel, berikanlah seorang raja buat bangsa Israel, seperti apa yang mereka mau. Sekarang pergilah cari seorang raja buat bangsa Israel, tetapi ingat,
kasih taulah kepada mereka bahwa tentang hak-hak apa saja yang menjadi hak-hak seorang raja. Akhirnya pada saat itu Bapak Samuel pergi sesuai apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia pergi dari kota A, kota B, kota C untuk mendapatkan raja buat bangsa Israel. Nah, pada saat dia mengunjungi kota-kota tersebut, adik-adik, penduduk-penduduk yang ada di sana itu mendengar tentang kedatangan Bapak Samuel. Ya, mereka ini sangat ingin sekali bertemu dengan Bapak Samuel. Bapak Samuel itu seperti apa orangnya? Mereka ingin ketemu, mereka penasaran dengan Bapak Samuel. Nah, terus firman Tuhan datang kepada Samuel. Samuel, nanti engkau akan bertemu dengan seorang pemuda dari suku Benyamin. Dia wajahnya tampan, dia gagah perkasa, dia tinggi, dia yang akan kau urapi menjadi raja buat bangsa Israel. Nah, pada saat itu, pada saat perkunjungan Bapak Samuel ke kota-kota tersebut, ada seorang pemuda juga yang mendengar kedatangan Bapak Samuel di tempatnya. Dia ingin sekali juga bertemu dengan Bapak Samuel, dia penasaran juga dengan Bapak Samuel. Akhirnya Bapak Samuel melanjutkan perjalanannya dan pemuda itu mencari Bapak Samuel ini seperti apa. Nah, tiba-tiba mereka ini bertemu di jalan, tetapi pemuda ini tidak tahu yang ternyata yang dibicarakan ini adalah Bapak Samuel. Terus firman Tuhan datang kepada Samuel, dia bilang, Samuel, ini adalah laki-laki yang aku bilang tadi. Dia dari suku Benyamin yang akan kau urapi menjadi seorang raja buat bangsa Israel. Terus laki-laki ini dia tanya sama Pak Samuel, Pak, Bapak melihat Bapak Samuel, saya ingin bertemu dengan dia. Terus Bapak Samuel bilang, saya adalah Samuel yang engkau cari. Kalau boleh tahu siapa namamu, nak? Terus pemuda ini bilang, nama saya Saul, Pak, saya dari suku Benyamin. Nah, akhirnya di situ Bapak Samuel berbincang-bincang dengan Saul. Dia menjelaskan maksud dan kedatangannya. Datang di tempat itu, dia ingin mencari seorang raja. Dan di situ Saul kaget, adik-adik. Hah, saya ditunjuk langsung oleh Tuhan menjadi seorang raja buat bangsa Israel, bangsa yang besar ini. Apakah saya mampu? Saya kan hanya seorang dari bangsa yang paling kecil di bangsa Israel, dari suku Benyamin. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Terus di situ Bapak Samuel bilang sama Saul, Saul, kau sudah ditunjuk langsung oleh Tuhan. Berarti kau dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin buat bangsa Israel. Tuhan Yesus pasti yang akan memampukan dan memberikan apa yang kau butuhkan nantinya. Nah, akhirnya di situ Bapak Samuel mengurapi Saul dengan minyak menjadi raja yang pertama buat bangsa Israel. Nah, pada hari berikutnya di situ Bapak Samuel mengumpulkan seluruh suku-suku yang ada di Israel. Pada saat itu dia dikumpulkan di suatu tempat yang bernama Mizpah. Di situ Bapak Samuel menjelaskan bahwa hari ini saya akan mengenalkan kepada kalian raja pertama buat kalian, pemimpin buat kalian nantinya. Dia ditunjuk langsung oleh Tuhan. Nah, di situ bangsa Israel sangat senang sekali dong mendengar hal itu dari Bapak Samuel. Akhirnya mereka dipanggil suku per suku, kaum per kaum, keluarga per keluarga, dan tibalah keluarganya Saul ini datang menghadap Samuel, yaitu keluarga Kis dari suku Benyamin. Tapi di situ Bapak Samuel tidak melihat Saul, adik-adik. Nah, di situ Bapak Samuel bertanya sama Tuhan, Tuhan, aku tidak melihat Saul, apakah dia ada di sini? Terus Tuhan bilang sama Samuel, iya Samuel, Saul ada di sini, tetapi sekarang dia lagi bersembunyi di antara tumpukan barang-barang. Nah, akhirnya di situ mereka mencari Saul, karena Saul ini badannya tinggi, badannya gagah perkasa, dia berbeda dengan orang-orang, ciri-ciri badannya itu berbeda dengan suku-suku bangsa lain, makanya dia ini mudah sekali untuk didapat. Dia dibawa di hadapan Samuel dan di hadapan bangsa-bangsa Israel, dan dia di situ diperkenalkan oleh Samuel bahwa dia adalah Saul yang akan menjadi raja pertama buat bangsa Israel. Di situ bangsa Israel sangat senang sekali, adik-adik, mereka bahagia mendengar kabar tersebut dan mereka melihat secara langsung bahwa inilah yang akan menjadi raja buat mereka, pemimpin mereka nantinya. Nah, akhirnya setelah itu bangsa Israel kembali ke rumah mereka masing-masing, begitupun juga dengan Saul. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Saul bahwa jangan pernah takut kalau kita
sudah ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk melakukan tugas dan panggilannya. Jangan bilang, tapi Kak, saya kan masih kecil, saya belum tahu apa-apa. Nah, jangan takut adik-adik kalau kita sudah ditunjuk langsung oleh Tuhan. Percaya dan yakini bahwa Tuhan yang akan senantiasa memampukan kita dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, cerita firman Tuhan hari ini berjudul Raja Pertama Bangsa Israel. Raja Pertama Bangsa Israel. Mari kita buka Alkitab kita, terdapat di dalam 1 Samuel pasal 8 sampai pasal 10. 1 Samuel pasal 8 sampai pasal yang ke-10. Silakan adik-adik baca Alkitabnya bersama papa dengan mamanya di rumah. Oh iya adik-adik, hari ini aktivitas kita adalah, sudah lihat yang kakak pakai di atas kepala ini mahkota? Silakan adik-adik berkreasi, membuat mahkota seperti entah itu seperti yang kakak pakai saat ini atau seperti yang adik-adik mau, silakan berkreasi. Nanti di mahkotanya itu ditempel bulatan atau entah itu bentuknya bulat atau bentuknya bintang atau bentuknya love, silakan ditempel, terus ditulis nanti kata-kata yang perbuatan-perbuatan yang Tuhan mau dari kita, contohnya sabar, jujur, taat, dengar-dengaran, dan rajin baca Alkitab. Silakan adik-adik berkreasi semaunya adik-adik. Nanti setelah itu adik-adik buat videonya dan kirim ke kakak sekolah minggu ya. Oke? Selamat hari Minggu semuanya, amin buat firman Tuhan. Ya, demikian cerita firman Tuhan tadi yang sudah disampaikan sama Kakak Ida. Kami ucapkan terima kasih untuk Kakak Ida dan kiranya firman Tuhan hari ini kita belajar tentang Saul. Tuhan menolong kita supaya boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mari bersama dengan Kakak Windy dan Kakak Lilis hari ini kita berdoa Bapa kami bersama-sama ya Kak Lilis. Dengan bersuara kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, semua kita berdiri. Kita mau menyanyi Aku Anak Raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu, nats persembahan kita terdapat di 1 Tesalonika 3 ayat 9. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Kita angkat pujian, bawa persembahanmu. Syafaat dan doa syukur dipersilakan kepada Kakak Ida. Ya adik-adik, sekarang kita akan berdoa buat persembahan kita dan doa syafaat. Untuk itu
Mari kita lipat tangan semuanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh beribadah, mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari kisah Saul untuk tidak takut, untuk berani dalam menjalankan tugas dan panggilan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami masih kecil, tapi bukan berarti kami tidak mampu, tapi kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus senantiasa yang akan memampukan dan menyiapkan segala yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, tadi kami sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami Tuhan, agar persembahan ini kami dapat pergunakan dalam pelayanan sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau berdoa Tuhan buat kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, berkati kami dalam pendidikan kami, pertumbuhan maupun aktivitas kami setiap hari, jadikan kami anak-anak yang pandai, yang dengar-dengaran dan terlebih lagi takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat orang tua kami, dimanapun mereka berada Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan, berikan mereka selalu kekuatan kesehatan dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan, berikan mereka selalu kesetiaan, kesabaran dalam melayani kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat kami anak sekolah minggu-Mu Tuhan yang beberapa hari lagi kami rencana akan ujian, berkati persiapan kami Tuhan, berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, kepintaran dalam mempersiapkan ujian kami agar ujian kami boleh menjawab soal-soal dengan baik dan benar, itu semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin beberapa hari yang lalu atau dalam minggu ini Tuhan, ada yang berulang tahun, terima kasih untuk pertambahan usia lagi ya Tuhan, setahun lagi yang Kau berikan kepada teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kami semua Tuhan, mungkin pada hari-hari ini kami khawatir Tuhan, kami takut karena adanya virus corona ini, tapi kami percaya Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Yesus yang selalu menjaga kami, memberikan kami kekuatan kesehatan dalam menjalani hari-hari kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami sepanjang hari ini dan seterusnya, kami hanya menserahkan dalam nama-Mu saja. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik yang ada di rumah, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya jemput semua bangkit berdiri, dan hari ini dengan spesial kami akan bersama-sama mengajarkan satu lagi pujian baru. Pujiannya berkata, "Ku mau jadi berkat." Ayo ya kita belajar pujian ini bersama-sama. Jadi terang, ku mau jadi terang, ku mau jadi terang buat dunia, ku mau
bisa terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita angkat lagi pujian, sekali lagi ku mau jadi berkat. Silakan berdiri. Jadi terang, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang. Jadi berkat, jadi berkat, kita semua harus jadi berkat. Jadi terang, jadi terang, kita semua harus jadi terang. Nah, adik-adik, sudah selesai sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa ya, Kakak Windy ingatkan lagi tugas Kakak Ida yang tadi barusan Kakak Ida bilang, yaitu buat mahkota. Nah, mahkotanya tidak usah dibuat dalam bentuk video, tetapi difoto saja, terus nanti dikirimkan di nomor di bawah ini ya, nomor HP-nya Kakak Rensi ya. Dan satu lagi, yang kemarin, ada tugas kemarin dari Kakak Dede, yaitu menghafal ayat. Yang menghafal ayatnya terakhir dikumpulkan hari Kamis ini ya adik-adik. Hari Kamis ini videonya dikumpulkan. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sekolah minggu online yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kami pamit ya, Kakak Windy dan Kakak Lilis pamit. Dan Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Natania Shalom Sadena. Ayat hafalan minggu lalu terdapat pada Hakim-Hakim 16 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian. Berserulah Simson kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Sekian, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu atau hafalan hari ini yang terdapat di Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-28 yang berbunyi, berserulah Simon kepada Tuhan, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Dadah, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 3 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 3 ayat 19 yang berbunyi demikian. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satu pun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Hai, saya Natania Shalom Sadena. Ayat hafalan minggu lalu terdapat pada 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Samuel bertumbuh besar dan Tuhan menyertai dia dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. 1 Samuel 3 ayat
9b. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini berdengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah. Ia tidur di tempat tidurnya. 1 Samuel pasal 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Terima kasih, salam sehat. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,